Saudara Ricardo Rambu, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Agustina Tasdawa yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu. Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah engkau mengaku, saudara Ricardo Rambu? Terima kasih. Saudara Agustina Tasdawa, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Ricardo Rambu yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah engkau mengaku, saudara Agustina Tasdawa? Terima kasih. Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bisa pakutole, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Mamalik tongana tontong si solanko untanun pakaboro sola dua naku apenangku kena lama din orende antasi padio kale sahela kona Tendu kasiaraka tuo dong penamu tu kama maliran usi solana kutung kanan tongan umporan nuan kalemu tae tu senga nalan penangku nasi duruk tulah tapo tuona inang kutongani sialan tu penangku entah kaboroko nuan kalemu tae tu senga nalan penangku
Salamat mabuhi na ko kita mensuki. So saya tongkon dan pangunan berandian di atas temo. Ya, susunan acara yang akan kita lalui pada malam ini yaitu pembukaan di mana sedang berlangsung. Yang kedua ibadah yang akan dipimpin oleh Penatua Ayu Yanti. Yang ketiga penyampaian dari pemerintah, dirangkaikan penyampaian dari keluarga yang akan dibawakan oleh dengan hormat kami sebut namanya Pak Lembang. Yang keempat penutup, dan kita melangkah ke acara yang kedua yaitu ibadah. Ya, may mo kami dapat ketenasang jangan penanta sampai kasusun lah kepuang batua anta paradok itu jona ibadata melalui pelengkap hidung jemaat nomor 7. Bersyukurlah pada Tuhan, kita angkat bersama. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan.
jiwaku, pujilah namanya. Ku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku untuk selamanya. Pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita memuji Tuhan dari NJNE 19, unaikkan lagu yang merdu kita angkat bersama. Penuh keindahan, membawa kebahagiaan bagi segala makhluk. Lembah, gunung, sawah, dan lautan, berkat pengasihan membuat kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah saat ini, mari kita minta pertolongan kepada Roh Kudus agar firman yang akan kita dengarkan boleh kita mengerti dan boleh kita pahami terlebih, boleh kita praktekkan dalam rangka kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pemilik kehidupan, bersyukur untuk malam hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dari pagi, siang hingga malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami masih kuat, kami masih sehat. Itu semata-mata karena pertolongan Tuhan. Beribadah bersama dalam rangka ibadah pernikahan untuk anak kekasih kami, Tasik dan Rikar. Dalam ibadah ini Tuhan kami akan mendengarkan firman. Berkati kami, biarlah kuasa Roh Kudus menguasai kami, memberikan kami hikmat pengertian agar boleh mengerti firman-Mu. Terlebih Tuhan, kami boleh memahaminya dengan baik dan boleh kami praktekkan dalam menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita malam hari ini saya telah pilih dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Hidup sebagai anak-anak terang firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kirim puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Firman Tuhan. Damai di hati, puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan boleh berkumpul di tempat ini. Tema kita malam hari ini, keluarga yang hidup dengan harmoni. Keluarga yang hidup dengan harmoni. Bapak, Ibu, dan segenap kita yang hadir, tentu senantiasa dalam kehidupan kita merindukan keluarga yang damai, tenang, di mana penuh kasih mesra, yang selalu
nyata di tengah-tengah keluarga kita. Mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup dalam bangsa, keluarga kita, bagaimana membuat keluarga kita menjadi harmoni atau serasi atau bahagia atau senang. Sekarang sekarang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tidak ada lagi masa yang sia-sia. Banyak waktu kita disita oleh saat ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jatuh. Selagi masih ada waktu gunakan. Gunakan itu untuk berkumpul bersama keluarga, apalagi kita keluarga Kristen, di mana hubungan hanya orang tua kami memperhatikan kami, sibuk dengan kegiatan masing-masing. Luangkan waktu kita untuk berkumpul bersama, apalagi ya kita sekarang disibukkan dengan kehidupan masing-masing. Jadi pergunakanlah waktu bagi firman Tuhan 5 menit 10 menit saja, berdoa bersama, menyanyi bersama. Sudah itu tanyakan bagaimana. Itu namanya keluarga yang harmoni, yang selalu mengandalkan waktu yang diberikan Tuhan. Kirim puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh kita, roh yang membimbing kita bagaimana memahami. Begitupun tanamkanlah kepada anak-anak kita bahwa ada Tuhan yang akan menuntun kita. Tapi kalau keluarga yang tidak takut akan Tuhan, keluarga yang hanya menyepelekan bersekutu dengan Tuhan, yang tidak mengandalkan pemeliharaan Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa keluarga itu tidak baik. Akrab dengan Tuhan. Apalagi kalau tidak ada Tuhan di dalamnya, tidak ada Roh Kudus, suami istri tidak menghiraukan anak, begitupun suami, begitupun anak di dalamnya itu kan tidak ada tanaman Roh Kudus, tidak ada bimbingan. Kita perlu dengan Roh Kudus agar kita bisa menjadi keluarga yang harmoni, selalu memberi pujian kepada Tuhan dan selalu menyembah kepada Tuhan dan mementingkan yang seorang akan yang lain. Kehendak Tuhan. Tentu kita sebagai orang Kristen tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan. Jadi dalam keluarga pun itu, supaya istri, suami juga tahu apa yang mereka mau. Kesesatan atau kurangnya asupan rohani dalam kehidupan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, firman Tuhan, kiranya kita diberikan kuasa Roh Kudus untuk memahami firman-Nya, untuk kita praktekkan dalam. Tetapi sebelum itu mari kita dengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus 9 ayat 7. Firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil pun di persembahan dijalankan, kita iringi lagu bukan karena upamu. Bukan karena upamu, kita angkat bersama. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau berpegang, janganlah kau berpegang, dan jangan pula meninggikan dirimu. Berlah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan.
kami tabada-bada mengando, kulimpi pangando, pangimbo, sama lilita, masamayang. Si solamintu rapu lanteinan niati aku matuan sa kamintu kumbungan mi. Itoles itu kumenolo mati kalemi mak puli sumanga sa mapuli paraya. Bila na tong payan pa kaburo mi. Siapa ka masimi payan lantanga-tanga katuangki. Bone pa matu mangkam kambin aku sangatku. Sa menomba umpudim pakala na sang bila beraka. Umperangi di jona kada madatumi kada misromi. Metara mati kali pematu di kudino pak ya te kadam datumi kadam seromi ma adin mi tidak rala mata penangki na urungan ni ma adin medadi sulu sebia mati kalemi parakekan di kekatinang di ketamangan pinang di katu apa terlina di kudino pak makan mati ni serong kata dorat kapatonganan labi-labi kamelagan patangkan juga nyoba ma adin pasajit pinanna serongan katuan dan terima jona sana ma bana potongan mati kalemi yang urungan mak dan surat maduren ulang dalam sarang opuang matua katuan sudugang yang dipangandong opuang mak dipagati sas masaki diterima kasih mas sembayang pun tidak sangat katuang pengisi mangko dari kan mas sembayang katuan wape itu sudugang kepala kami atau petala kami Pergilah silahnya kehidupan ini dengan terus memelihara kebenaran firman Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pendiam betul kami domanta. Karapatan personal sedikit kuri semangat untuk pasal kita duduk nak tuanta. Selama abong kita selamat shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya, kita melangkah ke acara yang ketiga, yaitu penyampaian dari pemerintah, dirangkaikan penyampaian dari keluarga yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Lembang Bela Utara dengan ini, silahkan. Ya, bersemangat lah kau dompatan ka tornoran kapanemban nanti komite tema. Tapi lah kau kalau na pandita sisala majelis gereja na betul na lamete kompongan lah jomai kompongan senga jadi mana lah ketorok ubambe na upendo na lalu parapuan ya mereka tabe na lah ko sama parenta keren majuran nanti bong itu tema pepisan na lah parampol lah ko khususnya panitia pemberkatan nikah dan resepsi pernikahan bagi kedua nominasi para pemain atau kita keluarga ya lantai tondok kebisai yang nama siang melambit tasiroi birok kote lalat ya tanpa mulai tetep itu na 1,5 jam nanti sopa mampu tananin menjo maringandu kayak kaleta iya jadi kutole pak yang aku secara pribadi nanti bersihkan yang kukuti rodor sabah biasa jemasan nama seroi jobarua naku amin tutangkan nak kamu ramah seroi ya bang kuto ya nama apel modo alang nak kamu ramah apel iya karena apa saya harus mulai dari diri saya sendiri. Nah bagaimana kita mau bicara kalau kita yang tidak lakukan? Nah saya ada yang memetak kusiton dan tumas sarfe.
Sendok bupati betulan nama itu ya besar. Iya. Ya malang gerak cuma ya obedes ya masyarakat. Ya ria sangat dia pelayan to. Yan na dia pelayan na noong rin ang kumando tanya pelayan to. To dilayani. Keno ko. Ini saya mohon begitu juga dengan pemukiman penduduk. Ya, minta tolong lah kalau kita sonarasang tasero itu. Da na cuman na panatian bayan ngalan na banua tae masero. Ngalan nga tau banua baarong pakyan na busarong umakpaupang dito kalena nainan na tutang na masero. Tae bangsa gani. Masero luar dalam na melo. Tae na cuman masadat to masero dito. Supaya hati kita ini tenang. Itu yang pertama. Tentunya juga kalau hari Selasa nantinya paginya itu tentunya kita yang keluarga yang membersihkan. Sabab apa lama sering memang kamu macil lah ya Mak Bayu Melo. Tidak mungkin lagi itu. Iya. Sekali lagi jadi syarat susi teu pemban ini yang paling saya memperhatikan itu adalah kebersihan. Ya mengutun biasa kemudian disara biasa kemudian nah sabar. Saya paling memperhatikan dulu kebersihan. Nah langkah siulu saya keluarga itu maka diberi pesanan lengkap kepada dia. Tak tolong kaleta, tak tolong silu tas keluarga. Tak laksanakan melo itu pesanannya tuh nade lupa. Nah ya di acara maka di panganduan ini dalam pesambayanya ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan catatan bahwa harus ada ketepatan waktu. Ya, saya sudah sampaikan ke keluarga pihak laki-laki semua minta tolong dan tepat waktu. Sebab kapan itu satu yang tidak tepat maka semuanya akan berpengaruh. Nah penguruna sang pusingnya ada. Kadang yang menjadi sasaran adalah pelayan firman. Nah masih bang, padahal satu dia. Paya ia tinggi tu maabada ini singa apa tu menduma saya. Sabab ia tualasan na raja dan ratu sekali. Tu ngamunya pernah berbagai atau tentang dia itu tahu. Mila apa penitiro. Mila bira rupanya apa akan dianan. Kenangnya motif nanti kemana? Ya betul gua harus tepat waktu supaya segala sesuatu yang kita sudah rencanakan itu bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya harapan dari saya dan harapan dari kita keluarga tonton kajian atau tujuan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya. Dan mengiru ki laki lewatanmu ya manusia ke pakaian dari Parakai kayak mengetahui mulu di Parakai ya karena jiwa hati kita tidak aman. Kalau hati jiwa kita tidak aman pasti sekitar kita itu aman. Jangan sampai ya kamu mau di Parakai ya kamu mau diamankan gara-gara hanya karena kelewatan ini. Segala sesuatu kalau kelewatan pasti tidak baik adanya. Mandek juga kelewatan kasanduk dipira. Sahabat, ya aku secara pribadi dasar saya nak mengirut tapi tak siapa kemudian dipakai bang lumayan tu pak apa nabi rumah Malang. Ya. Ya mana Oktober bang di jauh bubun na Malang yun na malilin Oktober orang bubun. Malilir itu, saya itu ke Malang. Jadi saya mohon, saya minta kepada kita semua supaya acara ini bisa berlangsung dengan baik. Apa yang bentuk bukan ini, tak larang untuk mengirut, tapi jangan sampai menimbulkan masalah.
usaha ngambil ya mana siar itu buka dalam buku kita Sulanasa daripada moto kurre Sulana. Kita melangkah ke acara yang keempat, yaitu penutup atau jamuan kasih. Yang akan memimpin kita dalam doa jamuan kasih adalah Penatua Simon Takelangi. Kelona lata lima tu dekat tu lendu di luar dalam nanti. Ay komita polis semua tu tamas sambayan. Kulay rampo pudi paka tujuan asami wambe lan kada tuan seruga. Lan nak kapo tujuan asami sa pako memang selong anak melembangki. Kurang tujuan ada masalah melindui suruh meletung. Apalagi untuk uang waranu kan kumakantut kung kita nambali dalam mata tani sonar tong iko de no pa upon ko lemang kirangi tot kung kodata tulo lulang ini no pa mesin uang tuan mas penambang surga dalan atu tete mo uang pasak keluarga tukan de dan apa matotol ko tang kariki apa maranu kan upo kumakam kiran lepas tur motor kamu kuan iko de no pa matotol ko tang kariki dan tari mamintu napa mesin uang matua memang penembak na surga. Namira kaki tinggal tu kan dapat masami uang. Apa tu dukan ko itu tahu mo man itu parang tulang kurang lang kurang. Kamu kiranan uang la tong tiromasi. Labi kalam binikan deslas tu kan kayo itu kepada rasa kementun pas masih. Saya tu turun lagi pemlan itu uang la tong pasaki. Sela tong pa bembe lulang ke denupan sa kan ranta dan utari ka kurang pasadi nakasundun saya betul tong tayo di bibit. Uang tua mas penembang surga. Ya kira dah aku pola secara kelan ke pola maden metron tutut dan pasek pada. Kira no ditontong pada di pola. Uang tua mas penembang surga. Tari menit depan yang gogel kong bila namin to na soro potensi poin Kristo ya mo uang juru selamat. Amin. Waduh, masih boleh dibataminin ya.
datonganku ada malammu biong may penangku langit na lino lalu sa itu mintu na lenduku pakaboromu orendengku pakaboro tula umpami sakalemu anak kaleku pakaboro lau salemu ikasi solaka orendeng kapami satomo iaya tontong isi towe lima mendalam kasih pakaboro santa saya lago Tuhan kuat hai mau tahu senga iko mana lah penangku Tuhan kuat hai mau randana pakaboro malam buku murah karena susah tak tingayo nang lah tonton kisi sola tasi pakaboro saya lakona Rangi mati kada tonganku kada malammu dio may penangku langit na lino lausa itu mintunya lenduku pakaboro orelengku pakaboro tula umpami sakalemu anak kaleku pakaboro lau salemu ikasi solanta orendeng kapami satongan mo inaya tontong kisi towe lima mandalan kasih pakaboro santa saya lago Tuhan kuat hai mau tahu senga iko mana lah penangku Tuhan kuat hai mau randana pakaboro malam buku murah kama susah tak tingayo nang lah tonton kisi sola tasi pakaboro saya lakona pakaboro tula umpami sakalemu anak kaleku pakaboro lau salemu ikasi solanta orendeng kapami satongan mo inaya tontong kisi towe lima mandalan kasih pakaboro santa saya lago Tuhan kuat hai mau tahu senga iko mandalan penangku Tuhan kuat hai mau randana pakaboro malam buku moira kama susah tak tingayo nang lah tonton kisi sola tasi pakaboro saya lakona
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami hormati, di hari yang bahagia ini, patutlah kita mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas kasih dan pemeliharaannya, kita boleh berkumpul di tempat ini untuk menyaksikan dan mendoakan bersama acara pernikahan anak kekasih kita berdua, yaitu nama Agustina Tasikdawa, tempat tanggal lahir Batang 10 Agustus tahun 2000. Anak kedua dari pasangan Bapak Martin Sesa dengan Ibu Maria Tallo, dan nama Ricardus Rambu, tempat tanggal lahir Tombang 3 April 1997. Anak kedua dari pasangan ayah Bapak Yunus Bongga dan Ibu Selvi Randalinggi. Ia susunan acara resepsi pernikahan yang kita lalui pada saat ini, yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Serli Pangloli STH. Dan acara yang ketiga, Natura sambil pengantin mengganti busana. Dan acara yang keempat, sambutan. Yang pertama, penyampaian dari pemerintah yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Lembang Bela Utara, dengan hormat disebut namanya Frederick Kumbun. Yang kedua, nasihat perkawinan yang akan disampaikan oleh Bapak dan acara yang ketiga, ungkapan hati, ungkapan terima kasih dari keluarga yang akan dibawakan oleh Bapak Frederick Kumbun. Kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu ibadah. Shalom, keluarga dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita berkumpul di hadapan Tuhan, bersyukur atas karunia-Nya untuk menyaksikan pemberkatan nikah saudara Ricardus dengan saudari Agustina Tasikdawa dalam perkawinan kudus saat ini. Marilah kita memohonkan berkat Allah bagi mereka berdua, agar mereka dikuatkan menjalani kehidupan bersama, bertumbuh dalam cinta mereka kepada Allah. Mari kita berdiri dan menghadap Tuhan. Kita nyanyikan Allah hadir bagi kita. Dan hendak memberi berkat melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat, dengan Roh Kudus-Nya Tuhan umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat
perkenannya pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk. Baiklah, kita sama-sama mendengarkan litani pernikahan. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya beritakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang Dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri perkawinan di Kana telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa ia sedia menolong orang yang kawin. Allah menunjukkan dengan berkatnya bahwa ia sedia menolong orang yang kawin. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan hidup. Bila Yesus berada di tengah dan kita semua yang mungkin berdiri silakan berdiri dan kita sama-sama mendengarkan perintah mengasihi dari pertama Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Ya, orang tua mempelai juga berdiri. Saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.
kadang datuna, kadang serang pemadua, menjadi garukokna, kasih rampunanta, lantai ini dia tiup lendui, apa sakit, laparan kapa, mai kami tapi tak dapat ketuan bersembahyang. O buang matualan kedatuan seruga, buang kutontong kipuni sa kipakala bilang anak tungga ni buang kipungisu. Tontong makmur semangat sama pulih peraya. Bila na tontong kirasakan sekisa dingan. Tujuan mintu pak kaborok bisa pak kamasemi payat lang tanga-tanga katuangki. Tulah sorongan katuan na lantenginan nete. Lantarima tujona papasake rampanan kapak. Nakarasay mintu rabu selaku tianak isladui sekami soranasang. Semua mintu na to maadin stammu lantenginan nete. Bila na patujuan mi pangrondong mi laku ti anak isladui. Lante alo kapananuan inete. Larapa kan di soranasa alo perangiti jona kada madatubi kada miseromi. Meta akan mati kalemi. Kuasai te penangki setengah kina ulungan mi. Ya te kada madatubi kada miseromi. Ma di mangalainan lan mahal tapi naangki. Ya te tamu itu dipake. Ma di napatale surang pak Koreangi. Pak di pagaru itu sasurusaki. Lima kada-kada lan kami tukan. Belam nasakka sadia mutukada madatubi laki rangi selaki basa. Lan sangat dapuang kipungi sudia mupuang sajuru salamaki. Amin. Lante alo tutemo. Maka pasadia lamai bacaan minggu kemarin. Bacaan kedua dari 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Ada 2 judul perikop bacaan kita. Yang pertama, salam dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji hidup dalam Yesus Kristus kepada Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenek moyang nenek Lois dan di dalam hidupmu ini, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku. Tahu kepada siapa aku percaya dan aku mengaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran Yesus. Berikanlah harta yang indah, puji Tuhan, yang sangat mendalam, kerinduan yang sangat mendalam, kemamaliran yang sangat mendalam, yang hadir pada saat ini lewat pertanyaan sehubungan dengan lan Allah kemenomban kaparanuan papasak ramparan kapa anak. Pertanyaannya seperti ini. Ya kalau saya mengatakan kita rindu pada seseorang karena kita sudah pernah lama membangun hubungan emosional atau membangun keakraban, mencari keakraban. Hal yang menurutkan ya kenauan yang berkesan bahkan menarik pada dirinya, yang sungguh-sungguh membuka hati kita atau sungguh-sungguh menyentuh hati kita. Terlebih sampai sedunia kita leka ya bisa sampai mudah patok yang membuat kita menjadi mamali laku pada tak terotolino. Dan pertanyaan selanjutnya untuk kita semua, ya kalau ketika hal ini melekat pada pribadi bagi lawan jenis dari lawan jenis ini, apa tidak buat atau apa tidak buat? Dia jatuh cinta. Dia jatuh cinta. Tentu yang indah sangat bagi kalian berdua ya. Iya. Membuat kalian saling jatuh cinta. Lalu kemudian muncul ungkapan perasaan cinta yang sangat mendalam. Papan atas atau penyanyi senior yang sungguh-sungguh terkenal namanya yaitu Vina Pandawinata.
Paningal lah bawa dalam satu. Misalnya, ya kita semua setuju dengan itu ya. Yola nenek yang pona, ya dokter kita balik. Ya dokter sudah, siapa-siapa yang selalu kita tunjukkan. Ya beda-beda nasihat dulu tak kamali lang tangkatang Tuhan Pak. Ya tak pernah, ya pulang-pulang ini salah bapak. Wah, tak ya. Ya seharusnya harus bertemu. Anak-anak, saudara, sepupu, teman atau sahabat CLBK. Ya apa sama CLBK? Teman kurang. Kalau boleh kita akhirnya pun juga kok menyeleweng begini. Iya, tidak seperti lagu yang dipopulerkan oleh Vina Pandawinnata. Ternyata aku makin cinta sama kamu, tak mau yang lain hanya sama kamu. Kamu yang terakhir yang aku cinta. Tak mau stop. Karena memang Paulus tidak punya istri. Dia tidak beristri karena fokus pada pelayanan sebagai rasul melayani Tuhan yang mencintai pekerjaan Tuhan. Tapi kerinduan ini ditunjukkan untuk bersama-sama hidup dalam pelayanan. Karena apa? Karena Timotius memiliki iman yang tulus ikhlas. Menyatakan kerinduannya kepada Timotius terlebih bersyukur karena dia di usia muda Timotius setia memelihara ajaran sehat, yaitu kebenaran firman Tuhan, dan terus mengalami perubahan besar karena Injil kebenaran di dalam Yesus Kristus, sehingga mengambil keputusan untuk diberkati dalam rumah tangga Kristen hari ini, di mana pada diri kalian berdua terpancar, ya karena iman pada diri kalian berdua, ya sangat tulus ikhlas, sehingga itu yang menggugah hati kalian untuk ya membangun rumah tangga Kristen ya saling dengan hubungan cinta kasih Kristus. Sana ya tuh ketampanan leh, saya kecantikan kemajuan ya tuh leh. Tapi ada pribadi yang bagus ya pada diri pasangan kita sehingga kita tertarik dengan itu. Ya terlebih ya mungkin karena ya kepribadian yang punya iman yang tulus ikhlas. Dan teruslah bangun rumah tangga ini dengan dasar kasih. Ya firman Tuhan mengatakan di mana ada kasih di situlah Tuhan akan memintakan berkat-berkat kehidupan. Jadi aminkan itu bagi kedua adik kasih saya dan juga kedua saudara saya dan kita semua yang hadir pada saat ini. Tuhan dimuliakan dan Tuhannya pada saat ini. Haleluya. Amin. Dan kita bersyukur atas firman yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Kiranya firman Tuhan ini terus menerus menggugah hati kita sehingga hubungan cinta kasih terus terjalin dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita sebagai dasar cinta kasih Kristus dalam sepanjang hidup kita. Mari kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya sekarang kita akan masuk dalam akta khusus, yaitu peneguhan berkatan perkawinan. Ya, mengapa ya dikatakan pendekatan perkawinan? Ya melalui sidang sendirian Kireto Raja yang sudah dilaksanakan di Tamentoe, bahwa pernikahan itu diganti lagi dengan kata perkawinan, karena itu dilandaskan dengan isi Alkitab. Sabalan Alkitab itu kata pernikahan, hanya perkawinan di Kana. Ya, sehingga di Komtutemo semua perkatan atau peneguhan perkawinan yang mempelai laki-laki dan perempuan
Dalam nikah Allah bertanggung jawabkan kepada kita suatu tugas yang membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah, kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakan oleh dosa. Percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan, percaya dan bekerja sama dalam pengasihan serta tolong menolong kebutuhan hidup. Mempelai laki-laki Ricardus Sarambu, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan Agustina Tasdawa, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu melihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu, saudara Agustina Tasdawa dengan saudara Ricardus Sarambu, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca kitab bersama-sama. Disilakan kedua mempelai berjabat tangan dan menjawab pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaat. Melihat ke sini, saudara Ricardus Sarambu, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Agustina Tasdawa yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah engkau mengaku, saudara Ricardus Sarambu? Terima kasih. Saudara Agustina Tasdawa, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Ricardus Sarambu yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah engkau mengaku, saudara Agustina Tasdawa? Terima kasih. Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bisa pakutole, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sama-sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, di tangan saya ada dua cincin yang terbuat dari emas murni, bentuknya melingkar, tak berujung tak berpangkal. Inilah gambaran cinta kasih kedua anak atau kedua saudara kita ini, Ricardus bersama dengan Agustina. Karena itu, saudaraku Ricardus, pasangkanlah ini di tangan kanan manis. Ya Agustina, ya pasangkanlah ini di jari tangan kanan manis suamimu.
Ya, jemaat Tuhan.